Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur sekali malam hari ini kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama dalam sekolah minggu gabungan, mulai dari kelas tunas muda sampai kelas dewasa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan pelajaran yang ke-12, yaitu judulnya Sambutan Istimewa. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan untuk kami semua Bapa. Segenap murid-murid sekolah minggu pada malam hari ini rindu belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan apa yang boleh kami pelajari bersama-sama menjadi berkat buat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12, dan ayat hafalan kita diambil dari Matius 2 ayat 11. Firman Tuhan, mereka sujud dan menyembah anak itu, lalu membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, perayaan Natal itu berlangsung setiap tahun pastinya ya, dirayakan dengan berbagai cara. Ada yang dirayakan dengan sederhana, ada yang dirayakan dengan meriah dan mewah. Tetapi yang menjadi tokoh sentral dalam setiap perayaan Natal yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya tentunya adalah Yesus Kristus. Dalam kisah kelahiran Yesus ada peristiwa yang menarik, yaitu kehadiran orang Majus yang menyambut kelahiran Yesus dengan istimewa. Sambutan yang sangat istimewa yang diberikan oleh orang Majus pada waktu mendatangi bayi Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang Majus itu berbeda dengan yang dilakukan oleh para imam dan juga Raja Herodes. Hal itulah yang akan menjadi fokus kita dalam pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu menyelidiki kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Bapak Saudara, makna Natal itu bukan untuk merayakan tanggal, bulan, dan tahun tertentu. Meskipun tanggal 25 Desember adalah tanggal yang menjadi titik umum diselenggarakannya perayaan Natal, tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang tanggal kelahiran Yesus di Bethlehem, sebab Alkitab mencatat fakta kelahiran Yesus tanpa menyebut tanggalnya. Perayaan Natal sesungguhnya tidak sama dengan perayaan ulang tahun. Kalau ulang tahun, perayaan di tanggal kelahirannya seseorang itu secara identik dengan pertambahan usia. Sedangkan Natal adalah perayaan kelahiran Yesus. Mengapa perlu dirayakan? Mengapa kita merayakan Natal? Kelahiran Yesus Kristus adalah kedatangan Sang Juru Selamat. Allah yang menjadi manusia dirayakan sebagai ungkapan syukur kita sebagai orang-orang percaya karena sukacita. Dan sukacita itu karena begitu besarnya kasih Allah bagi umat manusia. Jadi Natal itu bukan merayakan tanggal kelahiran Yesus, melainkan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, perayaan Natal yang sesungguhnya adalah menyambut Yesus Sang Juru Selamat. Dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-8 itu disebutkan ada beberapa nama di dalam yang tercatat di dalam kitab Matius pasal 2 ini. Di antaranya adalah
Herodes dan juga imam-imam dan ahli Taurat. Pelajaran penting apa yang akan kita ketahui dari mereka? Yang pertama, Herodes. Herodes adalah raja, tepatnya kepala pemerintahan. Ia politisi yang melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam ayat yang ketiga disebutkan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes mendengar berita tentang kelahiran Mesias, tentang kelahiran raja, seorang raja yang disambut oleh banyak orang. Dalam terjemahan yang tepatnya bisa dikatakan bahwa Herodes itu terkejut, itu artinya dia terganggu, dia merasa tidak aman, dia merasa tidak nyaman, bahkan dia merasa tidak senang, merasa terancam akan kedudukannya yang akan digantikan oleh raja yang baru lahir ini. Dan ayat yang ke-8 disebutkan dia bertemu dengan orang Majus, dan Raja Herodes menyuruh orang Majus itu untuk pergi menyelidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, mengenai Yesus yang lahir. Dan segera sesudah mereka menemukan dia, kata Raja Herodes, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Itu satu hal yang pastinya dusta ya, bukan kebenaran. Karena Raja Herodes tidak ada berniat untuk menyembah Yesus, melainkan dia bermaksud untuk membunuh Yesus, Mesias yang akan lahir itu. Matius 2 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan di sini bahwa ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Itu satu hal yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dia memiliki niat untuk membunuh bayi Yesus. Dia merasa bahwa Yesus nanti akan menjadi ancaman bagi kedudukannya sebagai seorang raja. Itu salah satu nama yang ada di dalam kitab Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-8, yaitu adalah Raja Herodes. Yang kedua adalah para imam dan ahli Taurat. Imam dan ahli Taurat adalah tokoh penting dalam keagamaan. Mereka orang-orang yang mahir soal kitab suci. Dalam ayat yang ke-5 dan 6 disebutkan bahwa mereka mengetahui dengan pasti di mana Yesus, di mana Mesias dilahirkan. Mereka tidak tergerak datang untuk mencari dan menyambut bayi Yesus yang baru lahir. Mereka juga sama dengan Raja Herodes. Mereka menganggap bahwa kelahiran Yesus adalah kesia-siaan. Mereka mengetahui bahwa mereka mengetahui siapa Yesus, namun mereka tidak percaya kepadanya. Orang-orang seperti Herodes dan ahli Taurat, bagi mereka Natal adalah sebagai perayaan menyambut kelahiran Yesus adalah kesia-siaan. Bagi mereka Kristus adalah bau yang mematikan, dan itu tidak menyenangkan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, itu dua tokoh yang tidak menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Tapi hari ini kita belajar tentang orang-orang yang menyambut kedatangan Yesus dengan sambutan yang istimewa, Natal yang istimewa. Apakah Natal yang istimewa itu?
merayakan dengan berbagai cara. Ada yang megah, ada yang sederhana, ada yang mengungkapkan dengan berbagai cara untuk menyambut kelahiran Yesus. Namun satu hal yang membuat Natal menjadi istimewa bukan ukuran cara kita merayakan, melainkan kesadaran dari kita untuk menyambut kehadiran Yesus. Di tempat yang sunyi sekalipun, Natal itu tetap bermakna karena kesadaran akan kehadiran Yesus. Matius 2 ayat 1-12 mencatat sambutan istimewa yang dilakukan oleh orang Majus yang datang mencari Yesus lalu sujud menyembahnya. Dalam ayat 1 disebutkan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tidak banyak yang kita ketahui memang tentang siapakah orang Majus itu. Yang pasti mereka bukan orang Israel, bukan umat Tuhan pada masa itu. Hal itu mengajarkan bahwa Yesus itu lahir untuk semua bangsa. Tidak penting asal-usul dari mana, yang penting adalah mau datang kepada Yesus, dan itu yang dilakukan oleh orang Majus. Di ayat yang kedua disebutkan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyambut dia. Sekalipun orang Majus itu adalah ahli perbintangan, bagaimana mereka bisa mengetahui tentang Yesus, tentang raja yang lahir itu. Hal itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah dengan caranya yang menarik, dengan caranya yang luar biasa menarik perhatian orang untuk datang kepada Yesus. Dan ayat yang ke-9 dan 10 disebutkan bahwa orang Majus itu bersuka cita telah menemukan Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa Allah menarik orang agar datang kepada Yesus. Namun hanya orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Yesus yang akan mengalami sukacita menyambut kelahirannya. Dan ayat yang ke-11 disebutkan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pelajaran penting apakah bagi kita mengenai orang-orang Majus ini? Menyembah Yesus berarti kita memberikan persembahan, yaitu mempersembahkan hidup kita dan juga harta kita bagi kemuliaan Tuhan. Orang Majus mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Emas adalah lambang kemuliaan Tuhan Yesus. Kemenyan melambangkan doa, dan mur melambangkan kematian Yesus. Berapa jumlah orang Majus yang datang kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, memang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Alkitab tidak menyebut 3 orang Majus. Yang Alkitab sebut adalah 3 jenis persembahan mereka bagi Yesus. Ketiga jenis persembahan itu mengajarkan bahwa kita memberi persembahan bagi kemuliaan Yesus, yaitu memberitakan Yesus mulai dari kelahiran, kematian, dan sampai kebangkitannya demi keselamatan manusia. Makna dari kelahiran Yesus adalah sukacita yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya yang mau percaya kepada Yesus, mau datang menyembah Yesus, mempersembahkan hidup kita, harta kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang Majus. Mereka datang kepada Yesus, mereka menyembah Yesus, dan mereka mempersembahkan hidup mereka dan harta mereka bagi Tuhan. Sambutan
yang istimewa bagi kelahiran Yesus. Mari kita sambut Natal, mari kita sambut kelahiran Yesus, Allah kita yang istimewa. Kita berikan yang terbaik dari hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk Yesus yang boleh datang ke dunia ini, untuk Yesus yang boleh dilahirkan bagi kami orang-orang percaya. Kami boleh bersuka cita, menerima berita sukacita. Kami boleh datang menyembah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa melalui kelahiran Yesus, di mana kami beroleh keselamatan, Juru Selamat yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya, di tengah kehidupan kami sebagai orang yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan datang ke dunia ini. Kami bersyukur Tuhan datang ke dunia ini menjadi Juru Selamat bagi kami orang-orang percaya. Dan kami rindu, kami juga boleh memberitakan kabar sukacita kelahiran Yesus kepada banyak orang, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Dan kami rindu semakin banyak orang yang boleh diselamatkan, boleh datang kepada Yesus, menyembah Yesus, memberikan, mempersembahkan hidupnya, hartanya untuk Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan firman ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, murid-murid sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berserah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan kita malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat untuk kehidupan kita semua. Tuhan Yesus